Apa kabar? Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin banget telepon saya, katanya pengen ini ya ngobrol hari ini. Betul Bu, saya ingin bercakap-cakap mungkin ya, saya ingin dibantu terkait hari ini gitu. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu apa nih yang ingin diamati oleh saya? Oke, jadi memang untuk kompetensi coaching ya Bu, saya tuh ingin dibantu terkait dengan kompetensi saya dalam mendengar aktif Bu. Gitu. Nah ini sepertinya saya perlu bantuan dari Ibu gitu ya untuk melihat seperti apa kompetensi saya. Jadi Bapak ingin dibantu yang terkait dengan kompetensi mendengar aktif. Kalau kita bicara mendengar aktif, banyak bagian Pak yang dikembangkan di sini, ada bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi Poci, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah, kira-kira nih menurut Bapak, penilaian Bapak sendiri nih terhadap potensi ini, apa nih yang akan dikembangkan? Itu kan banyak tuh itemnya ya. Apa nih kompetensi apa? Baik Bu, dari kompetensi mendengar aktif ini kebetulan saya masih ragu ya Bu dengan kemampuan saya dalam memberikan percakapan coaching tanpa judgement ya Bu. Dan saya merasa kadang memberikan penghakiman gitu ya. Dan satu lagi juga saya beberapa kali melakukan asosiasi, yaitu ya saya menyampaikan juga pengalaman saya gitu ya, padahal yang perlu digali pengalaman itu dari coaching. Itu sih yang saya rasakan selama ini. Jadi tapi yang lainnya sudah oke ya Pak ya, tentang asumsi, asosiasi itu sudah oke. Saya Tapi merasa hanya itu ya adjustment itu ya. sudah saya merasa sudah oke Bu, namun mungkin juga perlu dilihat ya, karena bisa saja apa yang saya rasakan ini tidak sesuai dengan apa yang diobservasi oleh orang lain. Oleh karena itu saya berharap Ibu dapat membantu saya untuk melihat kompetensi yang lain juga gitu. Oke Pak, kita sama-sama belajar ya Pak ya. Biasanya kalau melihat sendiri memang susah, harus orang lain yang menilai kita. Kalau boleh saya tanya ke Bapak, Bapak ada di rank berapa nih untuk kemampuan potensi ini? Baik, kalau melihat dari terkait dengan saya suka judgement dan juga menyamakan dengan pengalaman saya atau asosiasi begitu ya, ya sekitar 6,5 ya Bu ya, karena sepertinya beberapa kali muncul gitu. Oh gitu. Dan setelah ini harapan Bapak setelah kegiatan ini apa nih? Inginnya sih idealnya meningkat sampai terhindar kan Bu, tidak sama sekali melakukan judgement ataupun asosiasi, karena ini menghambat coaching untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu ya, karena mungkin tidak nyaman dengan apa yang saya lakukan itu. Jadi coaching kurang berkembang ya, gara-gara udah diarahkannya dengan asosiasi atau judgement tadi. Betul Bu. Jadi dari 6,5 sekarang saat ini ingin menjadi 10 sih Bu. Wih mantap. Saya yakin dengan optimis dan semangat Bapak bisa mencapai itu. Kalau begitu boleh Bapak lakukan praktek coaching saat ini, dan mohon maaf saya akan amati dan boleh saya rekam Pak? Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Bapak sudah siap coachingnya? Siap Bu. Oke. Silakan Bapak lakukan coachingnya. Baik, izin saya untuk melakukan percakapan ya Bu. Assalamualaikum Bu Risna. Waalaikumsalam Pak Angga. Oke, ketemu lagi nih. Iya. Hasil perjanjian kita ya yang beberapa kali tertunda, dan akhirnya kita bisa bertemu untuk melaksanakan percakapan coaching gitu ya. Iya. Oke. Sebelumnya untuk percakapan ini pastinya saya tidak akan publikasi, jadi bisa dengan nyaman menunjukkan apapun yang menjadi permasalahan gitu ya. Baik, mau apa yang ingin dibicarakan pada percakapan kali ini? Percakapan kali ini sepertinya saya ingin curhat nih Pak Angga terkait dengan kegiatan saya yang lumayan banyak gitu ya, dan ada satu kegiatan sekolah, keinginan kepala sekolah yang belum terpenuhi. Jadi sepertinya kepala sekolah agak kecewa dengan ini kinerja saya saat ini. Oke, jadi Bu Risna ini ada kegiatan dan juga ada keinginan kepala sekolah yang belum terpenuhi gitu ya? Iya, betul. Oke, kalau Bu Risna sendiri nih untuk tujuan percakapan kita tuh apa yang ingin dicapai?
yang ingin dicapai saya ingin kepala sekolah saya itu mengetahui tentang kegiatan saya gitu, dan juga harapannya sih harapan dari kepala sekolah untuk tugas yang diberikan kepada saya itu juga selesai Pak Angga. Jadi ingin ada apa kepala sekolah mengetahui gitu ya kondisi Bu Risna dan juga ada solusi dari permasalahan ini gitu ya. Iya. Oke. Kita coba Iya. melihat dulu masalahnya seperti apa Bu Risna. Menurut Bu Risna sendiri kan tadi disampaikan ada kegiatan gitu ya dan keinginan kepala sekolah. Boleh disampaikan kegiatan apa yang membuat keinginan kepala sekolah ini tidak tercapai gitu? Keinginan kepada Bu Risna ya? Iya betul. Jadi kan memang di sekolah ini sekarang sedang menyelesaikan panduan kurikulum sekolah gitu, KOSP ya Pak ya. Dan itu kan Bapak tahu sendiri banyak ya Pak KOSP itu yang perlu dilengkapi. Nah harapan kepala sekolah saya itu selesai pada dalam jangka waktu 1 bulan. Namun karena ada kegiatan saya di luar Pak, setelah selesai ngajar itu saya ada kegiatan di luar Pak, organisasi, kemudian juga ada kegiatan kombel gitu, sehingga memang tugas dari kepala sekolah saya itu belum terselesaikan gitu Pak. Terus sedikit lagi karena mungkin kepala sekolah saya ini nggak mengetahui, saya belum bilang kalau ternyata memang ada kegiatan yang lain gitu yang belum sehingga tugas yang dari kepala sekolah itu belum saya selesaikan gitu Pak. Oke, jadi memang ada satu kegiatan itu keinginannya itu kepala sekolah ingin menyelesaikan panduan kurikulum sekolah gitu ya dalam 1 bulan. Dan Bu Risna juga ada kegiatan organisasi dan kegiatan lain setelah selesai mengajar dan Ibu Risma menyampaikan kepala sekolah belum mengetahui gitu ya? Belum mengetahui Pak, saya belum bilang gitu. Nah kalau menurut Bu Risna sendiri ya, jika kepala sekolah mengetahui bahwa Bu Risna memiliki kegiatan lain setelah mengajar, Bu Risna sendiri apa reaksi kepala sekolah menurut gambaran Bu Risna? Memahami sih Pak, sebetulnya kepala sekolah saya paham kalau saya itu aktif di beberapa kegiatan. Namun karena mungkin beliau juga ada harapan kalau SP ini cepat selesai gitu, dan juga berdiskusi dengan beliau, sehingga saya lupa untuk menyampaikan kalau saya itu ada kegiatan gitu. Jadi itu yang belum terselesaikan gitu Pak. Jadi pada intinya kepala sekolah sih memahami ya Memahami. kalau Ibu sedang kalau Iya, ada Pak. kegiatan gitu. Hanya Betul. catatannya itu berarti Baik Pak kepala sekolah saya, cuman karena mungkin beliau tidak mengetahui dan saya juga lupa menginformasikan gitu. Oke, jadi ini kepala sekolah pada intinya paham dengan kondisi Bu Risna, hanya Bu Risna lupa menyampaikan kondisi saat ini gitu ya, Betul. sehingga kepala sekolah ekspektasinya bisa selesai tapi jadi kecewa karena belum selesai sedikit lagi. Iya betul, sedikit lagi. Apa yang bisa Bu Risna lakukan untuk saat ini agar Ibu kepala sekolah tadi Bu Risna sampaikan bisa memahami, bisa tahu kondisi Bu Risna? Yang pertama mungkin saya harus menyampaikan dulu kali ya kepala sekolah gitu bahwa kondisi saya kemarin itu bahwa saya tuh ada kegiatan lain gitu, sehingga tugas dari kepala sekolah itu belum terselesaikan. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin saya mempunyai target Pak. Jadi saya harus lebih fokus dulu nih menyelesaikan tugas yang diberikan kepala sekolah, dan saya melihat mana prioritas pekerjaan yang harus saya selesaikan gitu Pak. Oke, jadi Bu Risna punya rencana nih untuk menyampaikan kepada kepala sekolah agar memahami gitu ya, mengetahui kondisi Bu Risna. Tapi Bu Risna juga sudah punya komitmen untuk memprioritaskan pekerjaan yang diselesaikan, salah satunya OSP itu gitu ya. Oke, ini nampaknya untuk rencana ini jika disampaikan kan Bu Risna tadi menyampaikan kepala sekolah akan memahami itu. Kapan nih Bu Risna akan melaksanakan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah bisa memahami nih kondisi Bu Risna gitu? Setelah ngobrol sama Bapak deh kayaknya. Jadi setelah kegiatan ngobrol sama Bapak, curhat sama Bapak, saya jadi punya rencana nih gitu Pak. Kayaknya setelah ini saya harus segera menginformasikan ke kepala sekolah saya, dan juga saya menyampaikan target menyelesaikan KOSP yang ditugaskan oleh kepala sekolah saya Pak. Dia memang pengen buru-buru menyampaikan ya supaya kepala sekolah juga paham ya kondisinya. Iya, betul.
Tampaknya kita udah mencapai akhir nih percakapan Pak. kita, dan Ibu juga sudah mau sudah mengetahui ya bahwa kondisi kepala sekolah ini paham, hanya saja lupa, jadi ingin segera menyampaikan Iya, gitu ya. betul. Betul. Oke, Bu Risna ini mau sampai akhir nih. Kalau dari Bu Risna sendiri, hasil percakapan kita tuh seperti apa nih? Tadi kan ingin mendapatkan solusi. Iya. Bagaimana hasilnya? Sepertinya udah dapat deh Pak. Jadi terima kasih nih saya udah diberi kesempatan curhat sama Pak Angga ya. Jadi saya juga sepertinya udah dapat deh Pak. Jadi terima kasih nih saya udah diberi kesempatan curhat sama Pak Angga ya. Jadi saya juga menata gitu. Oh iya, yang harus saya lakukan ini adalah komunikasi kepada kepala sekolah sehingga tidak ada miskomunikasi gitu ya. Jadi kepala sekolah saya juga mengetahui, dan juga saya sudah punya solusinya Pak untuk kayaknya perlu memanage waktu nih saya dari kegiatan saya di luar mengajar dan juga tugas dari kepala sekolah. Gitu. Menurut Bu Risna berhasil nggak nih untuk rencana tindakan? Kalau saya komitmen dan saya mungkin konsisten dengan apa yang saya tadi tata gitu ya, insya Allah sepertinya sih ya Pak bisa, tapi mudah-mudahan ya Pak ya bisa, karena perlu dicoba juga. Tapi saya yakin sih kalau saya konsisten menyelesaikan dan saya bisa fokus, insya Allah bisa Pak. Oke, baik. Jadi ini saya rasa kita tunggu hasilnya gitu ya, Iya. dari menyampaikan kepala sekolah terkait kondisi Bu Risna, sehingga beliau bisa memahami, dan harapannya sih tadi bahwa kepala sekolah tidak lagi merasa kecewa dengan target yang diberikan ke Bu Risna gitu ya. Betul Pak. Saya tunggu untuk hasilnya. Kalau ada Iya. hal yang ingin dibicarakan lebih lanjut, kita bisa janjian kembali untuk Oke berdiskusi. Pak Angga, terima kasih ya waktunya. Sama-sama, terima Saya kasih jadi Bu bisa Risna. curhat, jadi kelompok. Oke, baik. Untuk itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga. Sama-sama. Bangga, keren tadi coachingnya. Terima kasih Bu. Bagaimana setelah kegiatan tadi Bapak menilai performa Bapak terkait kompetensi yang tadi mendengarkan aktif, khususnya di judgement dan asosiasi bagaimana? Baik Bu. Dari hasil percakapan kucing tadi gitu ya, saya merasa ada peningkatan ya Bu. Mungkin saya bisa menilai dari saya 8. Karena mungkin saya lebih fokus ya Bu tadi untuk judgement dan asosiasi juga saya bisa hindarkan, walaupun saya masih merasa ragu sih apakah itu memang tidak saya lakukan atau tidak terasa saya lakukan, seperti itu. Tapi udah bagus kok tadi, apa yang Bapak merasa ragu tadi, tidak, keraguan tadi tidak ada sebenarnya. Sudah full. Kalau dari 6,5 Bapak menilai diri Bapak 8, sebenarnya Bapak bisa lebih dari itu gitu. Sudah maksimal. Kalau boleh saya nilai mungkin Bapak ada di 9 sekarang posisinya Pak. Selamat ya Pak ya. Terima kasih Bu. Kalau Bapak, tapi boleh tahu kalau Bapak merasa Bapak menilainya hanya 8, kenapa sih tidak 9? Ya, mungkin tadi saya merasa bahwa ada jeda-jeda yang saya lakukan karena saya mencoba menghindari dari asosiasi dan judgement gitu ya Bu. Walaupun jujur dalam hati sih masih muncul ingin menyampaikan pengalaman saya juga gitu kan. Oh gitu, hampir jadi Bapak bertadi ya. menahan diri gitu ya. Dan mungkin kalau untuk judgement dan asosiasi sih, kalau mungkin dari pengamatan Ibu sudah baik, saya juga merasa sudah baik. Justru kompetensi lain nih yang muncul, jadi saya tuh merasa bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang tertutup tadi gitu. Tapi entah apakah itu terjadi atau tidak sih, saya butuh bantuan Ibu untuk melihat itu. Oh gitu, jadi Bapak kalau untuk judgement dan asosiasi sudah oke ya. Tadi kan kita bicara di awal, Bapak ingin dilihat potensi itu ya, yang merasa seperti ragu atau misalnya masih kadang-kadang terbawa emosi si koci gitu ya. Kalau saya lihat tadi sudah oke gitu. Jadi kalau pengamatan saya, Bapak itu sudah melakukan coaching itu sudah, kalau menurut potensi yang diinginkan sudah tercapai. Hanya tadi memang kalau dilihat untuk mendengarkan aktif secara umum Bapak sudah oke, terlihat dari upaya Bapak, eye contact-nya udah bagus gitu. Terus kemudian Bapak juga menunjukkan fokusnya luar biasa, misalnya dengan memberikan anggupan kepala, senyum gitu, dan selalu menggarisbawahi setiap kata-kata oleh coaching sampaikan. Bapak selalu mengulang kembali, mengambil kata kuncinya apa gitu, jadi kuat lagi kata kunci tersebut, dan kemudian Bapak mengajukan pertanyaan
yang sesuai gitu dengan rubrik penilaian gitu. Hanya sedikit kalau boleh saya koreksi sedikit boleh Pak? Baik, silakan Ibu tentunya. Kalau secara umum Bapak sudah oke gitu ya. Kalau mengikuti bicara yang bicara kita di awal, pra itu Bapak sudah memenuhi. Hanya ada sedikit tambahan di belakang, karena kan kalau lihat dari pra itu, kalau ada penilaian mengenai itu selain dari kita harus memberikan percakapan yang tidak menjas, terus tidak mengasosiasikan diri kita, pengalaman kita kepada si Boci, dan tidak mengasosiasikannya gitu ya. Juga ada satu lagi bahwa kita harus memberikan pertanyaan terbuka. Gitu. Nah tadi saya dengar, ini mohon maaf Pak, ada kata-kata Bapak menunjukkan kata-kata yang seolah-olah pertanyaan tertutup gitu, dengan memberikan pertanyaan apakah ibu akan berhasil dengan rencana ini gitu. Itu kan jawabannya tertutup ya, karena bisa jawabannya berhasil, iya, berhasil atau tidak berhasil, hanya dua opsi kan. Nah, jadi pertanyaan itu sebenarnya mungkin bisa diganti dengan pertanyaan yang lain yang lebih terbuka. Paling itu aja. Jadi kalau itu Bapak lakukan, tidak ada kata-kata itu, mungkin Bapak ada di level 10 nilainya gitu ya, hanya sedikit sekurangnya. Tapi secara umum Bapak sudah oke. Lalu untuk tadi memang Bapak kan tidak menyatakan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, memang udah pertanyaan yang Bapak sampaikan juga sudah berbobot gitu. Terus Bapak juga sudah mampu memberdayakan Koci, sehingga Koci itu sudah tergali dengan cepat gitu ya. Jadi tidak perlu waktu lama, Koci bisa membantu dirinya sendiri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana pendapat Bapak dan Bapak gitu ya setelah mendengar masukan dari saya barusan? Baik, Bu. Terima kasih untuk hasil pengamatannya. Saya jadi lebih paham Bu bahwa untuk kompetensi saya terkait dengan judgement dan asosiasi, ketika saya fokus begitu ya Bu, jadi saya bisa menghindari perilaku tersebut. Tapi memang betul catatannya tadi saya jadi perlu fokus juga ke kompetensi lain, yaitu tadi memberikan pertanyaan terbuka, karena memang ada pertanyaan tertutup dan saya memang merasakan apa yang Ibu sampaikan tadi, menanyakan keberhasilan begitu ya, dan itu opsinya hanya dua, itu mungkin yang perlu saya tingkatkan di masa mendatang mungkin Bu. Nah itu Bapak alhamdulillah menyadari kekurangannya, tapi itu sudah biasa Pak, hanya kurang sedikit. Saya bilang tadi bisa 10 sebenarnya kalau Bapak lakukan tidak pertemuan seperti itu. Nah tindak lanjut nih Pak, setelah Bapak tahu kekurangan tersebut, tindak lanjutnya apa nih Pak? Untuk tindak lanjutnya saya rasa saya perlu berlatih untuk membuat pertanyaan terbuka sih Bu. Mungkin tidak harus dalam percakapan coaching, mungkin kepada peserta didik, kepada rekan-rekan, sehingga saya bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tertutup yang opsinya tadi hanya jawabannya ya atau tidak begitu ya. Semoga sih itu bisa membuat saya menjadi lebih terlatih untuk membuat pertanyaan terbuka sih, itu Bu yang saya bayangkan. Bagus Bapak akan menerapkan usaha merancang yang berlatih untuk merancang kalimat pertanyaan terbuka itu dengan menerapkannya di kemudian di kelas. Ada opsi lain Pak untuk menambah kompetensi ini? Mungkin kalau ada waktu begitu ya, saya ingin bertemu dengan Ibu kembali gitu untuk melihat, mungkin juga berdiskusi kompetensi apa sih sebetulnya yang perlu saya dalami lebih lanjut, atau mungkin Ibu jika berkenan mengobservasi kembali gitu ya dari hasil percakapan coaching ini apa yang sudah baik mungkin Bu, karena bisa saja ada peningkatan, juga ada yang terlupa kembali mungkin, jadi saya perlu mendapatkan observasi yang berkala walaupun tidak sering ya Bu gitu dari Ibu atau mungkin dari rekan-rekan lain yang memang berkenan. Oke, jadi Bapak sudah bisa membayangkan ya performa apa yang Bapak akan tingkatkan, dan Bapak juga berharap ini lebih kontinu berarti ya Pak ya setelah ini. Insya Allah saya sangat terbuka. Bapak tinggal hubungi saya kalau Bapak memerlukan saya untuk datang kembali. Saya juga akan melihat progresnya Bapak setelah tahu kekurangan tadi, dan saya juga menginginkan bahwa ini bukan hanya sesaat gitu ya. Kalau Bapak berhasil terus diterapkan lagi. Saya berharap ini terus dikembangkan sehingga jadi habit gitu buat Bapak. Kira-kira setelah kegiatan ini apa yang Bapak dapatkan? Ya, jadi apa yang sudah
dengan tadi gitu ya Bu, dari supervisi, observasi dan supervisi, saya merasa bahwa saya mendapatkan gambaran bahwa kompetensi saya sudah baik jika saya lebih fokus gitu. Tapi ternyata saya terlalu fokus pada kompetensi yang tidak menjaga dan asosiasi, saya malah terlupa di bagian pertanyaan yang terbuka gitu. Jadi saya perlu lebih mindfulness dengan kompetensi-kompetensi yang harus kompetensi itu dari coaching itu. Ternyata semua potensi itu ada kaitannya ya. Tuh. Mendengar aktif, kemudian dengan berbobot gitu ya, dan merayakan coaching. Oke, Bapak, terima kasih sudah bertemu hari ini dan Bapak sudah melakukan fasilitasi dari pras, supervisi dan PASA. Dan saya harap saya juga akan menunggu info dari Bapak selanjutnya kapan Bapak akan mengajak saya untuk melakukan observasi kembali. Terima kasih Bapak atas waktunya, semoga bermanfaat ya Pak ya. Saya juga mohon maaf Bapak jika ada kesalahan dalam kegiatan ini. Sukses terus ya Pak ya. Terima kasih buat observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.